everyone, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 9 pada chapter 6 yang berjudul We have been to an orphan home, we went there last Sunday. Pada part kedua ini kita membahas mulai halaman 113. Di situ pada lembar observing and asking question, we will read in incomplete paragraph about Riri. Kita akan membaca paragraf yang belum lengkap tentang Riri. As we have known from the conversation, seperti yang kita telah ketahui dari percakapan yang sebelumnya. We will fill in the blank space with suitable information from the conversation. Kita akan melengkapi titik-titik yang kosong dengan informasi yang sesuai dengan percakapan yang ada sebelumnya. For 8 years, Riri has been an orphan. Selama 8 tahun, Riri telah menjadi yatim piatu. She has lived in the orphanage or orphan home for 6 years. Dia telah tinggal di panti asuhan selama 6 tahun. She has lived there because she has no relative to take care of her. Dia telah tinggal di sana karena dia tidak mempunyai saudara yang merawatnya. Her grandparents have passed away. Kakek dan neneknya telah meninggal dunia. Her only relative is an uncle from mother's side. Satu-satunya saudara adalah paman dari ibunya. He is a scavenger, and his house is very small. Dia adalah seorang pemulung, dan rumahnya sangat kecil. He has 5 children. Dia mempunyai 5 anak. He has put her in the orphanage because he wants her to get better care and to go to a good school. Dia telah menitipkan ke panti asuhan karena dia ingin mendapat perawatan yang baik dan sekolah yang baik. We know that her uncle and his family love her because they have visited her routinely once a month. Kita tahu bahwa paman dan keluarganya menyayangi Riri karena mereka telah mengunjungi secara rutin sebulan sekali. Riri is very caring. Riri sangat peduli. She is an active member of the charity group of the orphanage found 2 years ago. Dia adalah anggota aktif kelompok kepedulian panti asuhan yang dibentuk 2 tahun lalu. Nah, maksudnya di sini yang aktif sebagai anggota kelompok kepedulian yaitu Riri. Kemudian, she has participated very actively in the group activities. Dia telah berpartisipasi sangat aktif di kelompok kegiatan. She and the other members of the group have made handicraft and sold them. Dia dan anggota kelompok lain telah membuat kerajinan tangan dan menjualnya. The charity group has done one thing for street children. Kelompok kepedulian tadi telah melakukan satu hal untuk anak jalanan. On the orphanage 15th birthday, they gave each children 20,000 rupiah. Pada saat ulang tahun panti asuhan yang ke-15, mereka memberi tiap anak 20.000 rupiah. They also have done one thing for poor family. Mereka juga telah melakukan kegiatan untuk keluarga miskin. Early this month, they gave each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice. Pada awal bulan ini, mereka memberi tiap keluarga bingkisan berupa gula, minyak, dan beras. Baiklah, setelah kita melengkapi bacaan tentang Riri, nah di sini mari kita analisis. Coba kalian di situ perhatikan untuk kalimat yang diberi garis bawah. Nah, di situ merupakan kalimat dengan tenses present perfect tense. Ya, karena pada chapter ini kita membahas tentang tenses present perfect tense, di mana present perfect tense yaitu menceritakan kejadian yang telah selesai dilakukan di masa lampau, namun masih ada hubungannya dengan saat ini. For the next activity, pada halaman 114 lembar observing and asking question, we will be drilled by our teacher to say the verb in 4 different forms. We will use all the verb in this chapter.
kita akan di-drilling atau akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata kerja pada 4 bentuk yang berbeda. Kita akan menggunakan semua kata kerja ini pada chapter 6. To visit. Visit. Visited. Have visited. To be. Is, am, are. Was, were. Have been. To meet. Meet. Met. Have met. To have. Have. Had. Have had. To come. Come. Came. Have come. To live. Live. Lived. Have lived. To put. 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 Have put. To show. Show. Showed. Have shown. To participate. Participate. Participated. Have participated. To make. Make. Made. Have made. To sell. Sell. Sold. Have sold. To use. Use. Used. Have used. To run. Run. Ran. Have run. To think. Think. Thought. Have thought. To do. Do. Did. Have done. Kita lanjut pada kegiatan yang berikutnya. We will learn to ask and answer questions about event or state in the past related to the present moment. We'll complete the conversation between Dayu and Riri. Kita akan melengkapi percakapan antara Dayu dan Riri. Nah, kegiatannya ada di halaman 116 ya. Di situ dicontohkan untuk conversation 1, dialognya antara Dayu dan Riri. Di situ Dayu mengatakan, Riri bla bla bla. Kemudian Riri menjawab, For 8 years now, my father died when I was a baby, and my mother died 8 years ago. Dan untuk melengkapi pertanyaan dari Dayu, kalian bisa menjawab dengan kalimat berikut. How long have you been an orphan? Berapa lama kamu telah menjadi yatim piatu? Nah, di situ kan Riri menjawab for 8 years now. Selama 8 tahun sampai sekarang. Berarti yang ditanyakan adalah waktunya ya. Berapa lama kamu telah menjadi yatim piatu? Pada percakapan tersebut, kalian melihat ada beberapa bentuk tenses yang berbeda. Pada kalimat Dayu, di situ dia mengatakan how long have you been an orphan? How long have you been? Nah, ini merupakan kalimat present perfect tense ya, dalam bentuk kalimat tanya. Sedangkan pada pernyataan Riri, my father died. Kalimat tersebut merupakan bentuk dari tenses simple past menggunakan verb kedua, yaitu pada kata died. When I was a baby. Nah, ini juga merupakan kalimat simple past namun yang diikuti dengan kata keterangan. Berikutnya pada kalimat my mother died 8 years ago. Ibuku meninggal 8 tahun yang lalu. Ini juga merupakan kalimat dari simple past tense. Kita lanjutkan pada conversation yang kedua. Di situ Dayu berkata, Why don't you live with your grandparents? Mengapa kamu tidak tinggal dengan kakek dan nenekmu? My grandfather died even before I was born, and my grandmother died 6 years ago. Kakekku meninggal sebelum aku lahir, dan nenekku meninggal 6 tahun kemudian. Dan untuk melengkapi pernyataan dari Riri, di situ dilengkapi dengan kalimat because they have passed away. Karena mereka telah meninggal dunia. Nah, untuk melengkapi percakapan ini, kalian bisa lihat pada bacaan yang sebelumnya tentang Riri tadi ya. Kita lanjut untuk percakapan yang ketiga ya.
Kalian diminta untuk melengkapi dialognya Dayu dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini Riri menjawab, "For about 6 years, I came here in 2012." Sekitar 6 tahun. Aku datang ke sini pada tahun 2012. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat untuk melengkapi dialog Dayu yaitu, "How long have you lived here in this orphan home?" Berapa lama kamu telah tinggal di panti asuhan ini? Next, untuk percakapan yang keempat, di situ Dayu menanyakan, "How have you come to this orphanage?" Bagaimana kamu bisa datang ke panti asuhan ini? Nah, jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut, kalian bisa tuliskan, "My uncle has put me here." Pamanku menitipkan aku di sini. Dan untuk conversation kelima, di situ Riri menjawab, "Never. He has 5 children and his house is very small." Tidak pernah, dia memiliki 5 anak dan rumahnya sangat kecil. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat untuk jawaban tersebut yaitu, "Have you ever lived in your uncle's home?" Apakah kamu pernah tinggal di rumah pamanmu? Nah, jawabannya seperti itu ya. Never, tidak pernah. Riri tidak pernah tinggal di rumah pamannya, karena pamannya tadi memiliki 5 orang anak dan rumahnya sangat kecil. Sedangkan untuk conversation yang keenam, "Have your uncle and his family visited you this year?" Sudahkah pamanmu dan keluargamu mengunjungimu tahun ini? They visit me routinely once a month. Dan untuk melengkapi kalimat yang sebelumnya, kalian bisa tuliskan, "Yes, they have visited me many times." Ya, mereka telah mengunjungiku berkali-kali. Mereka mengunjungiku secara rutin, sebulan sekali. Kita lanjut pada conversation 7 di halaman 118. Di situ Riri menjawab, "Since it was founded 2 years ago." Sejak itu dibentuk 2 tahun lalu. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat dari jawaban Riri tersebut yaitu, "How long have you joined the charity group?" Berapa lama kamu telah bergabung dengan kelompok kepedulian? Pada percakapan yang ke-8, Dayu menanyakan, "What have you done to get the money for the needy?" Apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan? Kemudian Riri menjawab dengan kalimat, "We have made handicraft and sold them." Kita telah membuat kerajinan tangan dan menjualnya. Lanjut untuk conversation 9. Kalian diminta untuk melengkapi dialognya Dayu. Di situ Riri menjawab, "We have given 30 street children 20,000 rupiah each." Kita telah memberi 30 anak jalanan dan memberi 20.000 rupiah tiap anak. Nah, kira-kira untuk melengkapi pertanyaan Dayu, kita bisa tuliskan kalimat, "What have you done for street children?" Apa yang telah kamu lakukan untuk anak-anak jalanan? Nah, jawabannya seperti itu ya. Sedangkan yang terakhir untuk conversation 10, "What have you done for some poor family in the neighborhood?" Apa yang telah kamu lakukan untuk beberapa keluarga miskin di kompleks? Dan untuk melengkapi jawaban Riri sesuai dengan teks yang sebelumnya, kita bisa tuliskan, "We have given each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice." Kita telah memberi setiap keluarga bingkisan yang berisi gula, minyak, dan beras.